Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 13 Januari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudari yang terkasih, persoalan iman bukanlah hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah persekutuan. Pada satu sisi memang benar bahwa soal iman itu adalah keputusan pribadi. Tidak bisa orang hanya sekedar ikut-ikutan dalam menjalani kehidupan imannya. Itu harus didasari penghayatan pribadi pada sikap dan perilaku sebagai refleksi iman. Namun demikian, pada sisi lain, iman yang hidup dalam persekutuan ikut mempengaruhi iman seseorang. Maka seperti dalam warta Injil hari ini dikisahkan dengan jelas bagaimana kerjasama iman pribadi dan orang lain bisa saling mendukung, bahkan menyelamatkan, memulihkan. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih, peristiwa yang kita dengar tadi, ketika Yesus berada di sebuah rumah, ada banyak orang berdatangan. Nampak di situ daya tarik Tuhan Yesus, yakni kemampuan dan otoritasnya dalam memberitakan Injil, tetapi juga kuasanya untuk menyembuhkan. Hal ini jugalah yang telah menggerakkan sekelompok orang untuk membawa temannya yang lumpuh kepada Yesus. Tekad dan keyakinan mereka besar, sehingga meski ada halangan, mereka tetap berusaha mencari jalan dengan lewat atap rumah yang datar. Yang menarik dalam peristiwa itu adalah Yesus tidak menegur mereka, tetapi justru Yesus merespon keyakinan dan usaha mereka. Sehingga Yesus melihat iman mereka dan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus tidak hanya melihat iman si lumpuh, tapi iman mereka. Iman kelompok tersebutlah yang berperan dalam peristiwa penyembuhan orang lumpuh. Bayangkan, kalau hanya orang lumpuh saja yang beriman, maka teman-temannya tidak akan berusaha mencari jalan keluar. Saudara-saudari yang terkasih, apa makna kisah tentang iman tersebut dalam iman jemaat sekarang? Banyak kelumpuhan iman yang kita alami dalam perjuangan kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita datang pada Tuhan mencari pertolongan supaya kita dipulihkan, ataukah dengan banyak halangan
kita malah balik mundur dan tidak berusaha mendapatkan Tuhan. Kerjasama dalam iman kiranya sangat penting. Di sini, lain iman secara pribadi itu sangat penting, tapi dukungan dari sesama juga penting, di mana kita saling mendukung satu dengan yang lain. Dan hasilnya pasti luar biasa. Terjadi mukjizat penyembuhan atas kehendak Tuhan. Tetapi, saudara-saudari yang terkasih, seringkali orang hanya peduli pada imannya sendiri, menganggap iman hanya menjadi urusan masing-masing, sehingga tidak peduli pada yang lain. Lebih parahnya, terkadang kita menjadi batu sandungan bagi pemulihan bahkan pertumbuhan iman orang lain. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika keempat teman si lumpuh tidak berusaha. Tidak mungkin si lumpuh bisa sampai pada Tuhan. Maka, mari kita terus membangun kerjasama iman, karena itu yang menyelamatkan dan memulihkan. Semoga kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah imanku dan iman sesamaku, supaya kami sungguh dapat mengalami kekuatan daya kuat kuasa-Mu yang dapat menyembuhkan kelumpuhan iman kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.